Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asia, NIM 20114030030, mahasiswi Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Manajemen Pendidikan Islam A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi saya tentang membandingkan sistem etika Pancasila dengan liberalisme dan komunisme sebagai berikut. Ideologi. Ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan dan logos yang berarti ilmu. Kata idea berasal dari bahasa Yunani yaitu eidos yang berarti bentuk. Maka secara harfiah ideologi berarti ilmu tentang pengertian-pengertian dasar. Secara sintesa dari beberapa ahli disimpulkan bahwa definisi ideologi adalah kumpulan suatu gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia. Ideologi liberalisme. Pada akhir abad ke-18 di Eropa, terutama di Inggris, terjadilah suatu revolusi dalam bidang ilmu pengetahuan. Kemudian berkembang ke arah revolusi teknologi industri. Perubahan tersebut membawa perubahan orientasi kehidupan masyarakat, baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun politik. Paham liberalisme berkembang dari akar-akar rasionalisme, yaitu paham yang mendasarkan pada rasio sebagai sumber kebenaran tertinggi. Materialisme yang meletakkan materi sebagai nilai tertinggi, empirisme yang mendasarkan pada kebenaran fakta empiris, serta individualisme yang meletakkan nilai dan kebebasan arti individu sebagai nilai tertinggi dalam segala aspek kehidupan masyarakat dan negara. Liberalisme atau liberal adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Liberalisme menghendaki adanya pertukaran gagasan yang bebas, ekonomi pasar yang mendukung usaha pribadi yang relatif bebas, dan suatu sistem pemerintahan yang transparan, dan menolak adanya pembatasan terhadap pemilikan individu. Negara penganut yaitu Amerika Serikat, Argentina, Yunani, Rusia, Zimbabwe, Australia, Jerman, Spanyol, Swedia, dan lain-lain. Ciri-ciri ideologi liberalisme. 1. Bidang ideologi menerapkan paham sekuler. 2. Bidang politik dikenal adanya partai oposisi. 3. Bidang ekonomi, sistem ekonomi kapitalis, perekonomian diserahkan oleh perorangan. 4. Bidang sosial budaya, anggota masyarakat cenderung individualis. Ideologi komunis. Berbagai macam konsep dan paham sosialisme di dunia ini sebenarnya hanya komunisme lah sebagai suatu paham yang paling jelas dan lengkap. Paham ini adalah sebagai bentuk reaksi atas perkembangan masyarakat kapitalis yang merupakan produk masyarakat liberal. Berkembangnya paham individualisme, liberalisme di barat berakibat munculnya masyarakat kapitalis menurut paham komunisme, mengakibatkan penderitaan rakyat. Komunisme muncul sebenarnya sebagai reaksi atas penindasan rakyat kecil oleh kalangan kapitalis yang didukung oleh pemerintah. Ideologi komunis adalah suatu paham yang mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Paham komunis juga menyatakan semua hal dan sesuatu yang ada di suatu negara dikuasai secara mutlak oleh negara tersebut. Penganut paham ini berasal dari Manifest der Kommunistische yang ditulis oleh Karl Marx dan Friedrich Engels, sebuah manifest politik yang pertama kali diterbitkan pada 21 Februari 1848. Teori mengenai komunis, sebuah analisis pendekatan kepada perjuangan kelas, sejarah dan masa kini, dan ekonomi kesejahteraan, menjadi salah satu gerakan yang paling berpengaruh dalam dunia politik. Negara yang masih menganut adalah Tiongkok, Vietnam, Korea Utara, Kuba, dan Laos.
Ideologi komunisme pada hakikatnya bercorak partikular, yaitu suatu ideologi yang hanya membela dan diperuntukkan suatu golongan tertentu, yaitu golongan proletar Mahendra 1999. Dalam kaitannya dengan sifat dan lingkup pengembangannya, ideologi komunisme bersifat kosmopolitisme, yaitu mengembangkan hegemonia ke seluruh dunia. Marx menyerukan kepada kaum buruh di seluruh dunia untuk bersatu memerangi kaum kapitalis dan agama. Sebagai suatu ideologi, komunisme merencanakan suatu cita-cita yang bersifat utopis, yaitu suatu masyarakat tanpa kelas, masyarakat yang sama rata dan sama rasa. Masyarakat tanpa kelas dilukiskan suatu masyarakat yang dapat memberikan suasana hidup yang aman tanpa hak milik pribadi, tanpa pertentangan, sarana dan alat produksi tidak berdasarkan atas hak milik pribadi melainkan komunal. Namun demikian, perjalanan sejarah menunjukkan bahwa dalam kenyataannya cita-cita tersebut tidak kunjung datang karena munculnya kontradisi inter, yaitu ternyata muncullah kelas-kelas baru dalam tubuh pemerintahan komunis, yaitu kaum kamrat dan kaum elit partai komunis yang memiliki kekuasaan mutlak. Ciri-ciri ideologi komunisme. 1. Bidang politik bersifat tertutup. 2. Bidang ekonomi. Sistem ekonomi yang diterapkan adalah sistem ekonomi etatisme. 3. Bidang sosial budaya. Tidak percaya adanya Tuhan, masyarakat hanya mengenal satu kelas sosial. Ideologi Pancasila. Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesepakatan filosofis dan kesepakatan politis dari segenap elemen bangsa di Indonesia dalam mendirikan negara. Dapat juga diistilahkan bahwa Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kontrak sosial seluruh elemen bangsa Indonesia dalam mendirikan negara. Kaum savinalis atau tujuan pokok dirumuskannya Pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara, sehingga konsekuensinya seluruh aspek dalam penyelenggaraan negara berdasarkan sistem nilai yang terkandung dalam Pancasila. Perbandingan sistem etika Pancasila dengan liberalisme dan komunisme. Menurut politik hukum Pancasila, demokrasi Pancasila, hukum untuk menjunjung tinggi keadilan dan keberadaan individu dan masyarakat. Komunisme, demokrasi rakyat berkuasa mutlak satu parpol, hukum untuk melanggengkan komunis. Liberalisme, demokrasi liberal, hukum untuk melindungi individu dalam politik mementingkan individu. Menurut ekonomi Pancasila, peran negara ada untuk tidak terjadi monopoli dan lain-lain yang merugikan rakyat. Komunisme, peran negara dominan demi kolektivitas berarti demi negara, monopoli negara. Liberalisme, peran negara kecil, swasta mendominasi kapitalisme, monopolisme, persaingan bebas. Cukup sekian pembahasan saya ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Ilal liqa' ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.